Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khataman nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Dia yang telah mencucuri kita begitu banyak nikmat, dikuatkan kita semua dengan hidayah, dituntun langkah kaki kita terayun mudah, sehingga hari ini kita bisa duduk bersimpuh sejenak seba'da melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apapun yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dalam bentuk amaliyah kesalihan menjadi bagian dari amal yang diterima dan juga diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga membuat berat nanti timbangan kebaikan kita di akhirat, dan kita berharap semua menjadi asbab Allah Ta'ala masukkan kita ke dalam syurga. Para asatidzah yang semua hadir pada kesempatan kali ini, juga para jamaah subuh Masjid Agung Quba Timah. Apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah. Hari ini hari ke-16. Berarti Ramadan telah melewati setengahnya. Senang atau sedih? Sedih apa senang? Tergantung kualitas iman. Kalau orang beriman sedih dia. Rasa-rasanya masih belum banyak kebaikan yang dilakukan. Rasa-rasanya belum sungguh-sungguh dekat dengan Quran. Rasa-rasanya masih banyak sekali Ramadan ini disia-siakan. Tidurnya mungkin terlalu banyak, baca Qurannya belum istiqomah. Sedih. Jadi seakan-akan walaupun setengah lewat ini, sedih saja. Pengennya lama-lama saja di Ramadan. Itu yang imannya baik. Kalau imannya agak bermasalah, senang dia. Alhamdulillah, dia terasa. Lah 15 hari. Berarti 14 hari lagi hari raya. Yang difikirnya hari raya. Ya, bukan tidak boleh, tapi sejatinya kita tahu bahwa bulan Ramadan ini bulan terkabulnya doa. Di antara sekian banyak nama bulan Ramadan, namanya adalah syahrud doa, bulan ijabahnya doa. Maka kalau sudah harilah sampai setengah lebih Ramadan ini, setidaknya di antara banyak doa-doa yang kita panjatkan, jangan lupa 3 doa spesial khusus Ramadan yang bisa kita ucapkan. 1, minta agar Allah terima amal ibadah kita. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita minta amal kita ini diterima Allah, sehingga lelah letih kita, lapar dahaga kita, capek-capek kita melakukan ketaatan, semua terangkai dalam kebaikan-kebaikan sempurna di sisi Allah. Nabi berdoa tiap pagi, Pak. Doa Nabi tiap pagi mintanya, Pak, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Di antara 3 doanya minta amal diterima. Jadi 1, mudah-mudahan makin kencang doa biar amal diterima. 2, minta sama Allah biar kita dihapus namanya dari api neraka. Karena kita tahu bahwa setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus nama beberapa orang yang dari nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Ramadan ini setiap harinya ada penghapusan nama-nama yang dipilih Allah terhindar dari neraka. Makanya para guru kita sering menasihati doanya, Pak, Allahumma riqabana minan nar. Ya Allah, hapus nama kami dari neraka. Atau doa tadi ba'da salat,
Allahumma ajirni minan nar. Atau dah hafal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari neraka. Nah, kalau dilihat dari wajah-wajah ini insyaallah masuk surga semua. Amin ya. Karena kalau orang Islam di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarrah dia masuk surga. Walaupun ada yang nyebur dulu ke neraka. Makanya nikmat yang tinggi itu bukan masuk surganya, tapi dibebaskan dari neraka. Kalau dalam Quran itu setidaknya ada 4 golongan yang dibebaskan dari neraka. Yang pertama siapa? Minan nabiyyin, para nabi. Ada para nabi di sini. Nah, berarti tidak mungkin. Yang kedua, wasyuhada, orang yang mati syahid. Bisa masuk tuh langsung. Yang ketiga, wasiddiqin, orang yang tidak pernah dusta sepanjang hidupnya dari akil baligh sampai dia mati. Ada yang di suah bebule asa-asa berat. Yang keempat, wassalihin, orang salih yang benar-benar diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, doa kita spesial kita tambahkan apa? Karena sudah lewat Ramadan ini, Allahumma ballighni lailatul qadar. Ya Allah, sampaikan kami, pertemukan kami dengan malam Lailatul Qadar. Ini malam istimewa. Minta kepada Allah mulai sekarang biar kita bisa ketemu malam Lailatul Qadar. Malam yang dalamnya lebih baik dari 1000 bulan. Allahu Akbar. Insyaallah kita niat sama-sama. 1, minta dibebaskan dari neraka. 2, minta diterima amalan-amalan kita. Dan yang ketiga, minta dijumpakan dengan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Malam 16 berarti malam ini masuk ke malam 17. Banyak diperingati, termasuk di masjid ini insyaallah malam ini ada peringatan nuzulul Quran. Nah, Quran ini adalah salah satu pedoman hidup kita di antara 2 perkara yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kalau kita berpegang teguh kepada duanya tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Quran ini Allah Subhanahu wa taala turunkan pun di bulan Ramadan. Jelas dalilnya kita hafal di Quran surah Al-Baqarah ayat 185, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan pembeda antara yang benar dan yang salah. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranil Azim mengatakan bahwa Allah memilih Ramadan sebagai bulan diturunkannya Quran. Allah langsung yang pilih. Dan Allah memilih Ramadan menjadi bulan diturunkannya kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Jadi Quran ini kitab suci, dan sebelum Al-Quran ada kitab-kitab suci yang Allah turunkan kepada para nabinya. Dan kita wajib mengimani, dan bagian dari mengimani kitab Allah adalah bagian dari rukun iman kita. Allah berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 136, Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih wal kitabil ladzi nazzala ala abd. Wahai orang-orang yang beriman, beriman kalian kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada hambanya dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Apa saja kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran? 1, Taurat atau Zabur dulu? Zabur apa Taurat dulu? Nah, terjadi perbedaan pendapat di antara para jamaah. Tergantung nabi mana dulu yang diturunkan. Nabi masanya, masa nabi mana dulu? Taurat kepada Nabi Musa, Zabur kepada Nabi Daud. Pertanyaannya, Nabi Daud dulu atau Nabi Musa dulu? Bahasa ngelosat yang mana jadi? Tidak jadi, yang entah harus jelas ini. Nabi Daud dulu atau Nabi Musa dulu, Pak? Nabi Musa dulu. Masanya Nabi Musa lebih awal. Jangan tidak hafal nama-nama Nabi. Dan nama Nabi itu kan kalau dalam liriknya anak-anak, syair anak-anak, itu memang sesuai urutan, Pak.
Adam, Idris, Nuh, Hud, Salih, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud. Nah, baru Nabi Daud. Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Baru yang terakhir, wal akhirul khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Hafal kan? Jadi makanya kalau hafal nama Nabi itu, insya Allah nama anaknya diantaranya nama-nama yang disunnahkan itu apa? Beri nama Nabi. Jangan nama selain Nabi yang maaf, yang seakan-akan bagus tapi salah. Namanya dari Quran, Ustaz, anakku siapa? Fir'aun. Salah. Adiknya Korun, Ustaz. Dari Quran juga itu. Yang bungsu siapa? Syaitonir rajim. Nah, lebih parah lagi. Makanya harus dengan ilmu. Ya, anak itu nama Nabi bagus. Ibrahim. Panggilannya Bram. Memang macam itulah kadang-kadang kita ini. Nama bagus-bagus, panggilannya yang dia bagus. Bagi orang Bangka. Nama Muhammad dipanggil Mat. Jual bensin, Mat bensin. Ya. Coba nama tuh yang memang jadi nama itu doa. Ya. Nah, Allah turunkan kitab Taurat kepada Nabi-Nya Musa alaihi salam, dan kita tahu Taurat ini kitab suci. Kitab suci yang dimuliakan dan kemudian disebarkan kebaikan-kebaikannya oleh Nabi Musa. Tapi ingat, kitab Taurat ini bukan mukjizat. Karena mukjizat Nabi Musa dalam Al-Quran banyak dijelaskan. Di antaranya adalah tongkat Nabi Musa itu mukjizat yang bisa berubah jadi ular, yang atas izin Allah bisa membelah Laut Merah. Allah turunkan kitabnya yang kedua namanya Zabur. Diturunkan kepada Nabi yang mulia namanya Nabi Daud alaihi salam. Tapi ingat, Zabur bukan mukjizat. Mukjizat Nabi Daud apa? Suaranya yang indah. Orang suka mendengar suaranya Nabi Daud. Kalau membacakan Zabur, terhenyak semua, terdiam. Burung-burung pun turut berhenti lalu mendengarkan suara indahnya Nabi Daud. Belum ada yang levelnya selevel suara Nabi Daud. Apalagi mukjizat Nabi Daud. Kita tahu dalam Quran Nabi Daud mengalahkan raja namanya Jalut. Kekuatannya luar biasa. Bahkan dalam riwayat Nabi Daud ini mukjizatnya dia bisa langsung membengkokkan besi. Ilmu Nabi Daud dipakai tukang las sekarang. Cuma beda kualitasnya. Nabi Daud langsung. Allah turunkan kitab sucinya yang ketiga, Injil, kepada nabinya Isa alaihi salam. Apakah Injil mukjizat Nabi Isa? Mukjizat Nabi Isa apa? Menghidupkan orang yang mati atas izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit. Dan yang terakhir Allah turunkan kitab yang paling mulia menjadi penyempurna. Dialah kitab Al-Quran. Pertanyaannya, apakah Al-Quran ini mukjizat? Ulama mengatakan inilah mukjizatul kabir, mukjizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Quran mukjizat? Beda dengan kitab yang lainnya. Karena Quran ini tidak pernah bisa dirubah walaupun satu huruf pun Allah langsung yang menjaganya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang akan menjaganya. Beda dengan yang lain. Quran ini dia terjaga, otentik. Tidak akan pernah berubah walaupun satu huruf. Mau dimanapun Quran sama saja. Maka kalau hari ini ada yang beda Qurannya, hati-hati. Quran cetakan mana? Quran jelas dari awal sampai akhirnya, 114 suratnya, dari juz 1 sampai juz 30-nya. Karena dulu ada seorang pejabat datang ke pondok pesantren. Dia tidak tahu Quran itu 30 juz. Nanya ke santri, Masya Allah, sudah berapa juz nak? Alhamdulillah 30 juz. Tambah lagi jadi 31. Karena dia tidak tahu Quran itu 30, Pak. Ya. Dikiranya nambah itu. Jadi apa yang mau ditambah coba? Jadi ya, Masya Allah, Quran 30 juz, terdiri dari 6.000. Ini beda pendapat. Ada yang mengatakan 6.666 ayat. Ada yang mengatakan 6.326 ayat. Bapak pilih yang mana?
Nah, hitung saja sendiri yang mana yang paling benar. Yang jelas Quran ini dia mukjizat. Dia tidak pernah bisa berubah. Makanya dulu ya, ada nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Hidup di zaman Nabi, matinya di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Dia ngaku jadi nabi, diturunkan Quran padanya. Memang keliwat. Dan akhir-akhir zaman hati-hati, akan bermunculan banyak nabi-nabi palsu, pengikut Musailamah. Dan nabi itu disesuaikan nama daerahnya. Kadang-kala malu kita. Ada nabi diturunkan di daerah Sunda, Asep namanya. Kan tidak enak. Nama Ujang, Nabi Ujang kan. Ada nabi dari Jawa misalnya, ada ujungnya OO-nya pokoknya namanya. Nabi Tugimin. Kan kalau sallu ala Nabi Muhammad enak, sallu ala Tugimin kan lain rasanya. Makanya minta maaf ini yang namanya sama. Tapi maksud saya hati-hati, di akhir zaman itu banyak nabi-nabi palsu. Dan ciri sebelum turunnya Dajjal banyak nabi palsu. Jangankan akhir zaman, zaman Nabi saja sudah ada nabi palsu namanya siapa tadi? Musailamah Al-Kadzdzab. Padahal Allah Ta'ala yang firmankan Quran surah Al-Baqarah ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih. Kalau kamu ragu dengan apa yang diturunkan kepada hambanya Muhammad, bikin satu surat saja. Coba bikin satu surat. Lalu panggilkan para pemimpin-pemimpin hebat kalian. Bikinkan satu surat. Apa yang Allah sampaikan? Wa illam taf'alu falan taf'alu. Tidak akan pernah bisa, sekali-kali tidak akan pernah bisa. Musailamah datang nanya sama sahabat Nabi, wahai Amr bin As, barusan ketemu Muhammad? Iya. Dan barusan apa yang dia katakan? Turun satu surat kepada Muhammad di Mekah waktu itu. Surahnya surah Al-Fil. Maka kemudian dia bacakan Quran surah Al-Fil di depan Musailamah. Surah Al-Fil, Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa Al-Fil? Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil. Sampai akhir. Kata Musailamah, nabi palsu ini apa? Sama, saya juga baru dapat wahyu. Langsung dia bikin suratnya surat Al-Fil. Pernah dengar surat Al-Filnya Musailamah? Saya malas bacanya, tapi dia buat begini, Pak. Al-Fil, gajah. Mal-Fil, tahukah kamu gajah? Wa ma adraka mal-Fil, sudah tahukah kamu berita tentang gajah? Lahum hurtum tawil, gajah itu belalainya panjang. Macam buku anak PAUD diulangi saya Al-Kadzdzab. Tapi inilah Masya Allah, kita tahu bahwa Quran dijaga sama Allah. Makanya Ramadan ini bulan diturunkan Quran. Dan kita ini wajib memuliakan, menghormati, dan kemudian melakukan apa yang diperintahkan Allah terhadap Quran. Setidaknya Pak, 5M. Nah, ini oleh-oleh subuh nih. M yang pertama, membacanya. Ini sudah hari ke-16 minimal. Kalau sekali hatam sebulan, 16 juz insyaallah. Saya husnuzon, ini semua minimal lah 16 juz. Walaupun beda jusnya, kadang-kadang ada jus alpukat, jus tomat, jus ya 16 jus Pak, benar. Kita ini banyak aku pengikutnya Imam Syafi'i. Ana Syafi'i, saya ini pengikut mazhab Syafi'i. Tapi amalan Imam Syafi'i tidak pernah diikut. Imam Syafi'i sebulan Ramadan 60 kali hatam Qurannya. Jadi sehari itu 2 kali hatamnya. Ikut ngaku mazhab Imam Syafi'i. 60 kali beliau hatam Quran selama Ramadan, minimal itu. Kita nih kadang-kala ya Allah Bismillahirrahmanirrahim lama baca Quran Yasin Sadaqallahul Azim sayat ya. Jadi jangan lupa membaca, ini istimewa membaca al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang pandai baca Quran nanti dikumpulkan dengan para malaikat yang mulia. Sementara yang terbata-bata, tidak begitu baca Quran, lahu ajrani, dia tetap dapat 2 pahalanya. Sayangnya Allah kepada kita, level baca Quran kita tidak sama.
Tapi Allah merintahkan kita, yuk tetap baca Quran. Karena setiap hurufnya diberikan kebaikan-kebaikan. Alif lam mim bukan satu huruf, melainkan alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Betapa besar pahala orang baca Quran itu, Pak. Kenapa kita yang baca Quran itu tidak ada yang sempurna, yang hafal 30 juz pun harus murojaah, biar kita tidak pernah jauh dari yang namanya Quran dan terus membacanya. Baca Quran. Kunai korok duwe berustad, umur kulah 60 tahun. Nah apa-apa. Ada yang jelita jelang 50 tahun. Di sini aku tengok ada yang lolita lolos 50 tahun. Nggak apa-apa. Yang penting semangat baca Quran, belajar baca Quran. Dulu metodenya cuma siko yang paling terkenal, mukaddam. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Itu kita dulu. Guru ngajar pakai bambu siko. Lepas katanya salah. Tapi Masya Allah, dulu tuh ilmunya walaupun dia terbatas, ngaji pakai mukaddam. Saya masih ada mukaddam di rumah tuh, ya Allah. Saya alumni mukaddam, bukan ikro. Sekarang ada metode ikro, alhamdulillah lebih cepat lagi. Ada lagi metode 60 menit bisa baca Quran. Ada Pak sekarang? Banyak metode. Ada metode Syafi'i, ada metode Usmani, ada metode Qiraati, macam-macam. Kami pernah belajar itu, alhamdulillah. Tapi kenapa dulu tuh rasa-rasanya Masya Allah leket ilmunya? Karena dulu belajar Qurannya pakai adab. Duduk bersila, tangan macam ni, nunggu kawan ngaji kan dek lamanya ngaji. Salah celepak. Dan orang tua tuh ridho dulu. Mak aku di kano bambu. Alhamdulillah biar baca Quran. Beda ya zaman sekarang. Udah lari-lari macam-macam segala macam. Bukan tidak boleh, tapi adab dengan Qurannya jadi kurang terjaga. Makanya baca Quran itu dengan adab biar ilmunya lekat. Baca. Ya, dan kalau kita baca Quran apalagi lamahir, Masya Allah, Allah berikan pahala, dan nantinya Quran inilah yang jadi penolong kita di akhirat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Baca Quran karena dia yang akan menjadi memberi syafaat untuk kalian nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita lah rajin insyaallah baca Quran bulan Ramadan ya, insyaallah ya Pak ya. Bila perlu sampai khatam. Ya Rasulullah, amal apa yang paling dicintai Allah? Al-hal wal murtahal. Apa itu al-hal wal murtahal ya Rasulullah? Orang yang baca Quran dari awal sampai khatam, dia ulang lagi dari awal sampai khatam, dia ulang lagi dari awal sampai khatam, sampai mati dia lakukan itu. Inilah al-hal wal murtahal. Baca khatam, lanjut lagi baca khatam. Macam itu orang yang disebut orang punya amalan terbaik. Tak pernah berhenti dia. Kadang-kala kita ni itulah, anaknya disuruh TPA, anaknya disuruh baca Quran, di pondok-pondokkan di pesantren, tapi dia tidak pernah lagi baca Quran. Mak, ngapa mak disuruh baca Quran? Mak lah pakai telur mirah. Waktu mak umur kelas 5 SD, lahatam tu lah berhenti baca Quran. Nah, inilah yang jadi masalah. Padahal Quran tu tidak boleh berhenti. Maddal hayah, sepanjang hidup kan kita mati tetap harus baca Quran. Sayyidina Utsman ibnu Khattab, Sayyidina Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu, beliau wafat Pak lagi baca Quran sampai menempel di darahnya itu di mana? Di bacaan Qurannya. Makanya mushaf Utsmani itu Masya Allah ya, sangat penting kemudian bagi kita baca Quran. Yang pertama membaca. Kalau baca belajar di Kubatimani alhamdulillah ada guru-guru kita. Baca belajar Quran tuh. Jangan sampai salah baca, salah arti. A, I, U, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Makhraj huruf alif tidak sama dengan A, I, Au, Ba, U, An, Ani, A, Na, Minal, Mu, Ni, Ma, I, An, Ani, A. Beda dengan Ain. Salah baca, salah arti. Alhamdu tidak sama dengan alhamdu. Hanya ha kecil, hamdu pujian, dengan hamdu. Beda arti itu. La in syakartum, bersyukur pakai sin besar. Kalau kau bersyukur ku tambah nikmatku padamu, kata Allah. Baca sin kecil. La in sakartum, jikalau kamu mabuk ku tambah nikmatku padamu. Mabuk ditambah nikmat. Makanya baca Quran dengan benar. Jangan takut baca Quran. Kami pun sampai hari ini tetap belajar baca Quran atas izin Allah. Ada halaqah-halaqah yang kita biasakan untuk membaca Quran. Kalau di kami di pondok itu, Masya Allah sama Ustaz Fitri itu setiap hari Kamis ba'da subuh baca Quran.
memperbaiki huruf, sifat hurufnya, makhraj hurufnya. M yang pertama membaca. M yang kedua apa? Mendengar. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wansitu la'allakum turhamun. Baca, kalau Quran itu dibacakan, maka dengar dengan seksama. Diamlah ketika Quran dibacakan agar kamu mendapat rahmat. Mendengar Quran ini bagian amal salih. Nabi datang ke Abdullah bin Mas'ud, "Ya Abdullah ibnu Mas'ud, bacakan Quran padaku." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ya Rasul, bukankah Quran diturunkan Allah kepadamu? Bagaimana mungkin saya yang bacanya, sementara Qurannya diturunkan langsung padamu?" Sungguh aku senang ketika Quran dibacakan dan aku mendengarnya. Nabi itu suka dengar Quran. Rumah itu kalau sering didengarkan Quran, rumahnya tenang. Syaitan itu lari, Pak. Kita mengucap Assalamualaikum saja, ya, syaitan itu lari, apalagi diperdengarkan Quran, khususnya Quran surah Al-Baqarah. Tapi Quran tidak pernah dibaca, yang sering didengar lagu dangdut, judulnya Keong Racun, Kucing Garong, Cinta Satu Malam. Datang kali-kali setan ke rumah kita. Baca Quran, di mobil setel Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita boleh jadi mati dalam perjalanan, kita tidak tahu. Sementara kata Nabi, innamal a'malu bi khawatimih. Sesungguhnya amal tergantung di penghujungnya. Makanya dulu ada seorang mahasiswa di universitas terkenal di Madinah. Beliau wafat, Pak. Anak muda wafat dalam perjalanan di tol. Ibunya sebatang kara, tidak ada suaminya lagi. Ditanya, "Ibu, anak ibu meninggal dunia." Ibunya tenang saja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana anak saya? Sudah dibawa ke rumah sakit. Sudah wafat dia. Nah, di mana kendaraannya? Boleh saya lihat kendaraannya? Ditanya kendaraan, karena ibu ini tahu kebiasaan anaknya. "Ibu, kenapa mau ke kendaraan?" "Saya mau dengar apa yang didengar anak saya untuk terakhir kalinya." Ketika dibawa ke kendaraan itu, masih terbunyi suara Quran terdengar. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Baru menangis ibu tadi. Alhamdulillah ya Allah, anak saya terakhir kali mendengarkan kalimah-kalimahmu. Tenang hati saya ya Rabb. Jadi penting dengar yang baik-baik. Kalau orang sering dengar yang baik, insya Allah sejak dari dalam kandungan dia akan jadi orang-orang yang dengan Quran itu senang. Di Indonesia ini banyak penghafal Quran. Rata-rata orang tua mengatakan apa? Sejak di dalam kandungan sudah terbiasa dengar Quran. Allahu Akbar. Naja, juara 1 Hafiz Indonesia. Saya tidak tahu juara keberapanya, tapi pernah jadi juara di Hafiz Indonesia. Vonisnya cerebral palsy, lumpuh otak. Ibunya baru meninggal setahun yang lalu. Naja ini Masya Allah, orang Mataram, duduk di kursi roda, di dalam kondisi cerebral palsy, lumpuh atau cacat otaknya. Kalau kaki yang lumpuh, kaki saja yang susah, tangan saja yang susah. Ini semuanya hampir serba susah. Tapi yang terjadi apa? Naja umur 9 tahun hafal 30 juz Quran. Unbelievable, rasanya tidak mungkin. Tapi Quran mukjizat, sejak di dalam kandungan sudah terbiasa baca Quran. Makanya almarhum Syekh Ali Jaber, saya pernah melihat dia mencium kakinya Naja. Kenapa? Ini anak walaupun kaki hari ini tak bisa berjalan, nanti atas izin Allah berkah Quran dia bisa berlari masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Hari ini sudah bukan ngapal Quran lagi, sudah ngapal 1216 hadis kabarnya. Masya Allah, tabarakar rahman. Yuk sering-sering dengar Quran, ya, jangan malas dengar Quran. Ya, kalau lihat acara dengar Quran sama, dapat rahmat. Ini Quran, ngomong, kadangkala subhanallah tidak punya adab dengan Quran. M yang kedua tadi apa? Jadi mendengar. M yang ketiga menghafal. Kira-kira di sini ada yang hafal 30 juz? Kelihatannya wajah-wajah tawaduk begini banyak hafalannya. Cuma kalau milih jadi sholat tarawih, kadang-kala jangan milih yang berapa juz, nyari yang paling singkat, padat dan jelas. Di sini 1 malam 1 juz dah. Dan alhamdulillah. Ya. Saya awal Ramadan kemarin di Tanah Suci, atas izin Allah bisa umroh di awal-awal Ramadan. Itu panjangnya bukan main bacaannya. Tapi kalau yang di pondok biasa. Di Temboro sampai hari ini 1 malam 1 Quran 30 juz.
Yang pernah main ke Temboro, Pondok Pesantren Temboro, Masya Allah. Itu satu malam satu Quran, 30 juz. Saya yakin kalau diterapkan di sini, yang bertahan hanya imamnya. Yang lain mana hilang tanpa bekas. Tapi di sana 30 juz itu dalam satu malam. Sampai jam 3 subuh. Di Temboro sana. Dari Ba'da Isya sampai jam 3 subuh. Diulang, dibaca, digilir. Ada dipilih imam-imamnya dari para santri. Kalau mau nyoba datang ke Temboro. Atau ada yang 1 juz satu malam. Berkah menghafal Quran tadi, luar biasa. Makanya ketika kita punya banyak hafalan, ya, berimam dengan orang yang banyak hafalan, hafalannya kuat, dia paham ilmu, nikmat saja. Makanya MAKT ini imam-imamnya terpilih, kita senang karena hafalan-hafalan mereka senang, bacaan-bacaan mereka bagus. Beda kalau kita yang jadi imam di rumah, jadi imam, anak protes. Bapak nih sholatnya saya jadi imam, suratnya triokul, kul follow, kul a'udzubillahi falaq, kul a'udzubillahi nas. Dia benar surat yang lain. Bisa enggak nih bapak ini sungguh-sungguh jadi imam. Bayangkan ada orang yang jadi imam tuh triokul aja pak. Bukan enggak boleh, boleh, sangat bagus. Kalau kita mencintai, ada sahabat Nabi dia senangnya dengan kul huwallahu ahad. Dia mencintai kul huwallahu ahad. Tapi yang jadi masalah dia bukan mencintai karena dia ada punya hafalan yang lain. Akhirnya kan sering kita cerita, akhirnya ngapal surat baru, biar tidak diremeh anak, maci Al-Kautsar. Bukan Al-Baqarah, Al-Kautsar 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Biar dia punya hafalan surat baru, tidak apa-apa pendek, yang penting baru. Pas jadi imam, anaklah siap di belakang. Baca Al-Kautsar tadi, inna a'tainakal kautsar. Terkejut anak, surat baru. Ya, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Pas ayat ketiga lupa, inna. Kata anak, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan khawatir ya Pak ya. Di Brebes ada nenek umur 76 tahun hafal 30 juz Quran. Ada Pak. Jadi kalau kita tua tuh jangan pernah putus asa. Tetap Allah kalau ngasih Quran, walaqad yassarnal Quran. Allah tuh telah mudahkan Quran. Nenek saja bisa hafal Quran. Cuma dia ngapalnya 5 tahun. Hafal 30 juz. Nah, kita nih dan kala hafal seayat lupa 10 ayat. Ya, apalagi yang banyak maksiat tuh susah ngapal Quran. Benar Pak, orang yang banyak maksiat susah. Imam Syafi'i tidak sengaja lihat aurat, hilang 10 ayat. Datang kepada Imam Waqi, ya kan? Syaqautu ila Waqi. Aku mengadukan buruknya hafalanku kepada guruku Imam Waqi. Apa kata Waqi? Al-ilmu nur. Ilmu cahaya, dan cahaya tidak akan diberikan kepada yang suka maksiat. Makanya kalau orang banyak maksiat, susah dia ngapal Quran. Kan otak ini kan ada neuron. Neuron itu berasal dari 2 kata, nur dan on. Nur apa artinya? Cahaya. On, hidup. Maca Quran itu hidup neuronnya. Tapi kalau dia suah maca Quran, sering maksiat, nur hilang. On dia hidupnya. Ya, makanya jadi on. Nur hilang, on. Neuron. Maka mulai sekarang baca, sering-sering dihafal. Punya target lah minimal juz 30. Sehingga pas Masya Allah kita baca tuh amma yatasaalun. Juz amma itu artinya juz 30 diawali dengan surat amma yatasaalun, surah An-Naba. Kayaknya juz 30 disebut dengan juz amma. Anin naba'il azim. Masya Allah. Baca lagi yang lain. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dihatamkan Pak, diulang-ulang. Mudah-mudahan juz 30 hafal. Kalaupun enggak, surat-surat pilihan. Dan harus di murojaah biar kuat, biar mungkin hafalan. Para imam-imam kita pun harus memutkinkan hafalannya. Penting ini. Apalagi kita nih, minimal surat-surat pendek itu kita hafal, jangan sampai salah. Jangan sampai kelak jadi imam, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kata makmum lailatil. Diamnya tadi. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Kata makmum lailatul. Bingung yang mana yang benar.
Kau bilang Lailatilnya bilang Lailatul, dibilang Lailatulnya bilang akhirnya noleh ke yang mananya yang benar, Lailatil apa Lailatul? Jadi kacau salatnya, ya. Membaca, mendengar, menghafal. Orang yang tidak ada hafalan dalam dirinya Al-Quran kal baitunal khayb, bagai rumah kosong yang tidak ada penghuninya. InsyaAllah ya, siap-siap ngapal Quran. Kalaupun kita yang tidak hafal, minimal anak-anak kita ada yang jadi penghafal Quran. Nah, bapak nelah susah hafal Quran, minimal kamu yang nanti jadi penghafal Quran. Kalau pacak hafal, nah, biar bapak pacak masuk surga. Karena anak hafal Quran bisa jadi sebab orang tuanya masuk surga. Bahkan dipasangkan tajun min nur, mahkota di surganya Allah Subhanahu wa taala bersebab anak hafal Quran. Tidak usah bangga anak pintar bahasa Inggris. Di Inggris, budak kecil lah pintar bahasa Inggris. Ya. Tidak usah bangga anak kita pintar. Banggalah kalau mereka nak belajar Quran. Masya Allah. M yang keempat, mengajarkannya. Kalau baca Al-Fatihah, yang ngajar bukan guru agama. Yang ngajar Fatihah kepada anak kita bukan guru-guru TPA. Yang baca, kalau baca ini yang ngajarkan Al-Fatihah ayahnya atau emaknya kepada anak-anaknya. Kenapa? Karena yang namanya Al-Fatihah ini rukun dalam solat. Tak sah solat kalau tak baca Al-Fatihah. Bayangkan anak kita baca Fatihah dari pak yang ngajarkan. Bayangkan anak kita baca Al-Fatihah dari maknya yang mengajarkan. Sepanjang dia baca Quran, sepanjang dia solat, ngalir pahala buat ayah maknya yang mengajarkan. Perbaiki Fatihah. Al-Fatihah dengan benar, baca. Nak, yuk nak, kita talaqi sama-sama baca Fatihah. Ajarkan Quran. Karena Nabi SAW bersabda, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang mengajarkannya. InsyaAllah ya, kita siap amalkan sama-sama mengajar Al-Quran. Dan yang terakhir, M-nya adalah mengamalkannya. Kita ulang, membacanya, mendengarkannya, menghafalkannya, mengajarkannya, mengamalkannya. Quran harus diamalkan. Nabi kita Muhammad SAW meninggal dunia di pangkuan istri tercinta, di rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Ketika Nabi meninggal, istrinya ditanya, "Wahai Aisyah, bagaimana akhlak Nabi ketika hidup bersamamu?" Jawabannya singkat, padat, jelas. Kana khuluquhul Quran. Akhlaknya seperti Al-Quran. Ini nasihat buat kami dan kita semua. Kita ini kalau wafat, yang paling tahu kita itu bukan orang lain. Yang paling tahu kita siapa? Orang terdekat kita. Nah, hari ini kita ini banyak jadi pribadi mercusuar. Sibuk menerangi yang jauh, lupa yang di dekatnya tidak dapat cahaya. Betapa banyak orang hari ini, dia begitu hebat di luaran sana, dikagum-kagumi sama orang, dipuji-puji banyak orang, tapi di rumah sendiri dia tidak menjadi cahaya dan kemuliaan. Nabi SAW wafat, ditanya, istrinya bersaksi, para sahabat bersaksi, orang-orang terdekat mengatakan kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi itu seperti Al-Quran, mulianya bukan main. Karena persaksian terbaik, yang paling tahu siapa kita, bukan orang yang jauh, tapi orang terdekat. Maka Ramadan ini bulan keluarga. Sudahkah kemudian kita nih jadi pribadi yang bisa memberi cahaya untuk yang dekat? Karena nanti kalau kita mati, orang yang jauh kadang-kala tidak peduli. Bahkan mereka lah yang dulu memutuskan pertemanan kita di Facebook, nya unfriend-nya, di Instagram, nya unfollow-nya. Kita punya posisi yang menggantikannya dia. Tapi orang terdekat, mereka lah yang paling banyak air mata tumpah mendoakan kita, anak-anak kita berdoa, Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kadang-kala ini saya tercambuk dengan kalimat-kalimat yang kita ini kadang-kala sibuk luar biasa dengan orang-orang di luar sana, sementara kita tidak jadi cahaya dengan orang yang ada di dalam. Kebayang, di luar dipuji-puji, di dalam anak pulang takut, matilah Pak kita pulang. Horor, mimpi buruk. Padahal kalau kita pulang, siapapun kita di luar, kita tetap ayah di rumah, kita tetap emak di rumah.
Saya pengasuh pondok Darul Mahabbah, tidak pernah pulang ke rumah anak yang masih kecil bilang, Assalamualaikum, waalaikumsalam pimpinan pondok pesantren Darul Mahabbah. Tidak suka. Yang dia panggil tetap abah, ayahnya yang dipanggil. Siapapun kita di luar sana, kita ini adalah orang yang menjadi cahaya sejatinya itu di rumah kita. Nabi itu orang paling mulia, akhlaknya akhlak Quran. Nabi berkata, khairukum linisaikum wa ana khairukum li ahli. Aku ini orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Nabi mencatatkan, nih kalau mau tahu orang paling baik dengan keluarga, lihat saya ini contoh role modelnya. Makanya Nabi sebaik-baik contoh terbaik. Ngomong sama istri tidak pernah kasar, tidak pernah teriak-teriak manggil Khadijah, tidak suah. Tenang Nabi manggil, ya Khadijatul Kubra, ya Aisyah, ya Humaira, yang kemerah-merah. Beda kayak kita. Jemenah. Oh, jemenah. Dengar dia teriak, astagfirullahaladzim. Dulu awal nikah yayang bebek 30 tahun berlalu hilang yayang, hilang bebek. Padahal Nabi nyontohkan wafat saja di pangkuan istri tercinta. Istri naik onta saja Nabi menundukkan dirinya, tahan pahanya diinjak istri, beliau angkat perlahan istrinya dengan lembut ke atas onta. Yang pernah naik onta itu susah naik onta. Nabi itu orang mulia tapi diinjak pahanya, diangkat istrinya. Kita bisa ada? Tidak, karena ada onta di sini. Cuma minimal ada mobil, Pak. Coba sekali pulang dari sini, istri masuk mobil, buka pintu. Rubeh laki kok. Silahkan masuk saya. Istri masuk nyampasnya pintu mobil. Astagfirullah. Benar ini, minum tuh. Coba biasa Nabi tuh kata Siti Aisyah, aku pernah minum dari satu gelas. Lalu gelasku diambil sama Nabi dan beliau meminum di tempat bibirku terakhir berada. Satu gelas bersama. Beda kayak kita. Bini minum. Mana gelas kita nih? Gentik tolong, gentik gelas. Allahu Akbar. Maka mudah-mudahan orang yang mengamalkan Quran mulia. Orang yang mengamalkan Quran, apapun yang terhubung dengan Quran pasti mulia. Malam paling mulia malam Lailatul Qadar karena diturunkannya Al-Quran. Bulan paling mulia bulan apa? Ramadan, karena bulan Ramadan bulan diturunkannya Al-Quran. Nabi yang paling mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena padanya diturunkan Al-Quran. Bahkan kita tahu umat terakhir, umat akhir zaman paling duluan masuk surga dimuliakan Allah karena diturunkan kepada mereka Al-Quran. Dan kita tahu bahwa manusia yang paling mulia, manusia yang paling dekat dengan Quran, akhlaknya akhlak Quran. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa menjadi orang-orang yang bisa dekat dengan Quran, berakhlak-akhlak yang Quran. Dan mumpung sudah setengah melewati Ramadan, kita makin dekat interaksi dengan Quran. Baca Quran, dengar Quran, hafalkan Quran, ajarkan Quran, kita amalkan sama-sama. Insya Allah menjadi cahaya kebaikan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doa sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahai Allah, wahai yang mengumpulkan kami di Masjid Agung Quba Timah pagi ini, wahai yang mentakdirkan kami berjumpa dengan bulan Ramadan di tahun ini, kami bersyukur ya Allah, Kau pilih kami menjadi orang-orang yang Kau jamu di bulan yang mulia ini. Kami mohon padamu, ampuni sebanyak apapun dosa kami, ampuni sebanyak apapun dosa yang kami lakukan dalam hidup ini, ampuni sekelam apapun masa lalu yang pernah kami lalui. Ya Allah, jadikan Ramadan menjadi pembersih dari sebanyak apapun dosa kami dalam hidup ini ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, berkahi sisa umur kami, jadikan umur yang tersisa ini Kau tuntun kami pada kebaikan dan ketaatan. Maafkan semua salah dan khilaf kami di masa silam. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma afuwun innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, hapus nama kami dari neraka-Mu ya Allah. Hapus nama ayah ibu kami dari neraka-Mu ya Allah. Hapus nama istri dan keluarga kami, anak-anak kami dari neraka-Mu. Allahumma aqriq riqabana wa riqaba aba'ana wa ummahatana minan nar ya rabbal alamin. Ya Allah, pertemukan kami dengan
malam Lailatul Qadar. Allahumma ballighna Lailatul Qadar ya Rabb. Berjumpakan kami dengan malam Lailatul Qadar. Ya Allah, dekatkan kami dengan Al-Qur'an, muliakan hidup kami dengan Qur'an, semangati kami dengan Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kami yang banyak salah, banyak kekurangan. Semoga Allah meridhai kita semua. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah li wa lakum. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah masuk waktu syuruk. Kasih ya abang tuh. Sehat bang? Alhamdulillah. Sini. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sehat pak? Lancar. Salam. Masya Allah. Sehat. Jauh di sini. Pasti sini. Pasti di sini. Iya. Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Baik. Rutin sini kelak. Pak. Allah, Bang. Ada anak rumah-rumah ya? Ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Jam subuh di sini. Salam, sehat Pak? Baru di Jogja. Oh, sehat. Ya. Bang, insyaallah. Ahlan. Insyaallah. Kita kabar. Sehat alhamdulillah. Turunnya sakit Bang. Ramadan. Terima kasih. Makasih banyak. Jam begitu. Yuk foto bersama. Yuk foto bersama.